Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petani nilam, ini adalah merupakan hasil pengeringan yang kita lakukan tanpa jemur matahari. Jadi kita lihat daunnya cukup kering sampai batangnya. Jadi tidak gosong, tidak berjamur. Ini kering. Ini bunyi teman-teman, kita patah bunyi. Ini adalah teknik pengeringan yang kami lakukan tanpa jemur matahari. Jadi sudah menumpuk seperti ini, dan setelah saya periksa di bagian bawah tadi tidak ada yang berjamur, jadi bisa aman dari jamur. Ini sudah sekitar 3 kali full di lantai 2. Jadi seperti ini kita hanya, jadi kini ada pondok-pondok ukuran sekitar berapa meter ya, jadi cukup lumayan luasnya, mungkin 8 kali 6 luas pondok kami di sini. Jadi kami menggunakan bambu-bambu bekas ini, bekas tangga, kita simpan di atas untuk menahan nilam ini, nilam-nilam yang ada di atas ini. Jadi cukup 3 hari, ketika matahari terik atau panas, cukup 3 hari kita turunkan dan timbun seperti ini. Nanti kita ketika sudah mau melakukan penyulingan baru kita cincang. Bisa menggunakan manual, bisa juga kita menggunakan mesin paras rumput. Jadi tidak rontok daunnya, ini masih melengket semua di dahannya ini. Jadi memang daunnya tidak terlalu berubah warnanya, dia tetap hijau. Ini warnanya hijau tapi dia kering, jadi tidak terlalu berubah warna, tidak ada yang berwarna hitam. Jadi daunnya sepertinya berkualitas, semoga bisa menghasilkan minyak yang banyak dan tentunya kualitas yang bagus pula. Jadi ini tadi kita isi tadi, ini panennya pagi, kita panen tadi sampai jam 9 kita panen. Nanti setelah itu istirahat sebentar baru kita angkat, kita isi di sini. Jadi boleh lagi saat siang ini kita istirahat sedikit dulu. Jadi ini seperti ini, nanti sore panen jam 3 ini kita isi lagi karena yang lain ini belum terisi. Jadi buat petani nilam, semoga video saya ini bisa bermanfaat, bisa kita berbagi pengalaman tentang teknik. Karena kemarin saya melakukan pencincangan basah seperti ini cukup berat dibawa turun, karena posisi kami ini berada di gunung. Jadi cukup berat karena kadar airnya mungkin banyak. Jadi sampai, karena kita juga menggunakan ojek, jadi sekitar 20 karung manta menghasilkan hanya sekitar 90 kilo kering daun. Jadi lebih baik kita memang keringkan di sini saja supaya bisa menjadi sebuah solusi biar mempermudah dalam hal pengangkutan, tidak terlalu berat. Karena kita di sini menggunakan ojek, karena posisi kita ini berada di pegunungan yang ketinggiannya sampai dengan 500 mdpl. Jadi hari ini cuaca cukup terik, sekitar 3 hari kita simpan di tempat ini, baru kita turunkan ke bawah seperti ini menumpuk. Jadi mungkin sampai nanti
batas lantai ini baru kita istirahat dulu, baru melakukan pencincangan, karena masih banyak yang belum dipanen. Jadi memanen nilam itu tidak usah terlalu terburu-buru, cukup melakukan teknik penggantungan. Jadi kebun kami ini budidaya, alhamdulillah cengkehnya masih segar-segar ini teman-teman. Ini nilamnya di bawah ini, karena posisi saya ini berada di atas rumah. Jadi seperti ini kebun kami. Ini jalan. Ini kebun tetangga sebelah ini tidak ditanami oleh nilam. Nah, ini kebun saya yang punya nilam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel kami ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petani nilam, ini adalah merupakan hasil pengeringan yang kita lakukan tanpa jemur matahari. Jadi kita lihat daunnya cukup kering sampai batangnya. Jadi tidak gosong, tidak berjamur, ini kering. Ini bunyi teman-teman, kita patah bunyi. Ini adalah teknik pengeringan yang kami lakukan tanpa jemur matahari. Jadi sudah menumpuk seperti ini. Dan setelah saya periksa di bagian bawah tadi, tidak ada yang berjamur. Jadi bisa aman dari jamur. Ini sudah sekitar 3 kali full di lantai 2. Jadi seperti ini kita hanya, jadi kini ada pondok-pondok ukuran sekitar berapa meter ya. Jadi cukup lumayan ini luasnya. Mungkin 8 kali 6 luas pondok kami di sini. Jadi kami menggunakan bambu-bambu bekas ini, bekas tangga. Kita simpan di atas untuk menahan nilam ini. Nilam-nilam yang ada di atas ini. Jadi cukup 3 hari. Ketika matahari terik atau panas, cukup 3 hari kita turunkan dan timbun seperti ini. Nanti kita ketika sudah mau melakukan penyulingan, baru kita cincang. Bisa menggunakan manual, bisa juga kita menggunakan mesin paras rumput. Jadi tidak rontok daunnya, ini masih melengket semua di dahannya ini. Jadi memang daunnya tidak terlalu berubah warnanya, dia tetap hijau. Ini warnanya hijau tapi dia kering, jadi tidak terlalu berubah warna, tidak ada yang berwarna hitam. Jadi daunnya sepertinya berkualitas. Semoga bisa menghasilkan minyak yang banyak dan tentunya kualitas yang bagus pula. Jadi ini tadi kita isi tadi, ini panennya pagi. Kita panen tadi sampai jam 9 kita panen. Nanti setelah itu istirahat sebentar, baru kita angkat, kita isi di sini. Jadi boleh lagi saat siang ini kita istirahat sedikit dulu. Jadi ini seperti ini. Nanti sore panen jam 3 ini kita isi lagi, karena yang lain ini belum terisi. Jadi buat petani nilam, semoga video saya ini bisa bermanfaat, bisa kita berbagi pengalaman tentang teknik. Karena kemarin saya melakukan pencincangan basah seperti ini cukup berat dibawa turun, karena posisi kami ini berada di gunung.
jadi cukup berat karena kadar airnya mungkin banyak. Jadi sampai, karena kita juga menggunakan ojek, jadi sekitar 20 karung manta menghasilkan hanya sekitar 90 kilo kering daun. Jadi lebih baik kita memang keringkan di sini saja supaya bisa menjadi sebuah solusi biar mempermudah dalam hal pengangkutan, tidak terlalu berat. Karena kita di sini menggunakan ojek karena posisi kita ini berada di pegunungan yang ketinggiannya sampai dengan 500 mdpl. Jadi hari ini cuaca cukup terik, sekitar 3 hari kita simpan di tempat ini, baru kita turunkan ke bawah seperti ini menumpuk. Jadi mungkin sampai nanti batas lantai ini baru kita istirahat dulu, baru melakukan pencincangan, karena masih banyak yang belum dipanen. Jadi memanen nilam itu tidak usah terlalu terburu-buru, cukup melakukan teknik penggantungan. Jadi kebun kami ini budidaya, alhamdulillah cengkehnya masih segar-segar ini teman-teman. Ini nilamnya di bawah ini karena posisi saya ini berada di atas rumah. Jadi seperti ini kebun kami. Ini jalan. Ini kebun tetangga sebelah ini tidak ditanami oleh nilam. Nah, ini kebun saya yang punya nilam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel kami ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.